Tuhan besertaku. Mari Tuhan, haleluya, besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Oh Tuhan, pimpin hidupku. Oh Tuhanku, Pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Tariklah ku dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhanku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Segera lalu, segera lalu dunia yang ku semu, kesusahan menindih selalu. Ku merasa sentosa selamanya, dengan Yesus sampai masuk surga. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Silakan duduk Pak. Pujian Tuhan, kita lanjutkan lagi pujian sebagai pujian yang terakhir, sebab kita akan menerima pengajaran firman Tuhan. Pujian Tuhan, nyanyikan pujian yang mengatakan perhatiannya. Psalm 188. Ku dengar firman-Nya kepadaku. Ku dengar firman-Nya kepadaku. Hendaklah engkau suci seperti aku pun. Berikanlah dirimu, berikanlah dirimu, masuk pintu yang sempit, yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan?
dengar dia berdoa untuk. Ku dengar dia berdoa untukku. Ya Bapa di surga, mereka semua milik-Mu. Peliharakanlah, mereka dalam namaku, supaya dipermuliakan bersamamu. Bait ketiga, ku dengar dia berkata padaku. Ku dengar dia berkata padaku, aku mau tangiskanmu menjadi hamba kesucian. Siapakah diriku ini? Haleluya. Sonang kita bangkit berdiri. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan dan pekerjaan mulia ini saya kembalikan kepada hambanya. Siapakah yang begitu diperhatikan? Tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tak-bisaku. Betapa besar kasih setiamu. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala perhatian-Mu serta kebaikan-Mu kepada kami semua saat sore malam hari ini. Engkau begitu memperhatikan kami hingga setiap kami boleh menikmati setiap waktu, setiap saat, bahkan kehidupan kami. Bahkan pelayanan ini serta ibadah ini. Boleh kami nikmati firman-Mu. Boleh kami nikmati Roh Kudus-Mu. Boleh kami nikmati karya-Mu di tengah-tengah kami. Perhatian-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Yang tidak pernah habis-habisnya. Kami sungguh sadari Tuhan.
Kalau bukan Tuhan yang menolong kami dan memberikan perhatian itu kepada kami, tidak seorang pun kami ya Tuhan yang akan ada di dalam tempat ini untuk menikmati dan layak merasakan perhatian-Mu ya, dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat umur panjang yang Kau beri. Terima kasih buat kekuatan kesehatan. Dan saatnya kami akan duduk untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Dan pakailah hamba-Mu yang kecil ini untuk berkata-kata. Jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Bukan apa yang hamba kehendaki. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin hamba-Mu di dalam memperkatakan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali semua. Puji nama Tuhan, dari tempat ini saya sampaikan kepada kita semua selamat sore, shalom, salam sejahtera kepada kita semua yang sudah boleh kembali hadir dalam rumah Tuhan. Segera kita akan menerima pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus di tengah-tengah kita sore hari ini. Merupakan kelanjutan dari studi kita dalam Injil Yohanes 7. Kita masuk pada perikop yang baru, yaitu ayat 25 sampai 36. Ini akan satu kali saja jalan, satu perikop ini, ya untuk satu kali ibadah studi ini. Dan nanti akan kita lanjutkan minggu depan dengan perikop yang baru. Dalam Yohanes 7 ayat 25 sampai 36, itu di sana berbicara mengenai pertentangan dari orang-orang yang ada di Yerusalem tentang Yesus. Ya, ada yang meragukan, ada yang percaya, tetapi juga masih dalam keraguan. Ya, ada yang mengatakan mereka percaya, tapi ada yang sama sekali tidak percaya. Itu terjadi pertentangan pada akhirnya di antara mereka yang tinggal di Yerusalem pada hari raya Pondok Daun. Ya, jadi mari segera kita akan mendengarkan firman ini, dibacakan lebih dulu perikopnya. Yohanes 7 ayat 25 sampai 36. Pertentangan tentang asal Yesus. Pertentangan tentang asal Yesus. Apakah dia dari dunia? Apakah dia adalah Mesias, Kristus? Apakah dia seorang manusia biasa? Itu yang menjadi pertentangan. Dan Yesus kemudian menyambut perkataan mereka. Dua kali ya, Yesus menyambut perkataan mereka, apa yang sedang mereka pertentangkan. Kalau kita berbicara mengenai pertentangan, tentu ada yang ya, ada yang tidak. Namanya ada pertentangan tentang asal Yesus. Ini terjadi, saudara perhatikannya. Ini kan Yesus ada di Yerusalem. Untuk saudara ketahui, jadi pertentangan ini antara orang-orang Yahudi, Farisi, Saduki maupun juga masyarakat yang tinggal di Yerusalem. Orang-orang Yerusalem itu bukan orang-orang di kota kecil ya. Beda dengan orang kalau di kota kecil dengan kota besar, pendidikannya kan pasti berbeda kan. Ya kan? Penerimaan pendidikan, pengetahuan, sumber daya, akses kepada pengetahuan itu tentu lebih mudah jika ada di kota. Yerusalem ini kan kota. Bukan kota kecil. Ya, tetapi kalau saya melihat justru orang-orang di Yerusalem ini memiliki pengetahuan. Tetapi sesungguhnya tentang kebenaran, tentang hal-hal rohani, mereka begitu tertutup. Jadi akses mereka terhadap kerohanian itu begitu tertutup dibandingkan dengan orang-orang di Galilea. Kalau orang-orang di Galilea, kalau kita lihat mereka begitu senang menerima Yesus, ya kan? Tapi berbeda dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Kalau saudara baca Yohanes 4, itu ayat 43 sampai 45. Orang-orang Galilea, mereka itu adalah orang-orang yang begitu menerima kehadiran Yesus.
menyambut kehadiran Yesus. Tapi orang-orang di Yerusalem, ini kota besar loh. Aksesnya terhadap pengetahuan harusnya jauh lebih baik. Tapi kita melihat dikatakan firman Allah, mereka tumpul rohani. Nah, apa yang terjadi? Seringkali orang yang tinggal di kota yang sangat besar, memang mereka punya akses informasi yang baik. Tapi satu hal yang terjadi, keyakinan dan keimanan itu semakin merosot. Itu salah satu yang saya pelajari dari Alkitab ya. Dan memang itu nyata di kota-kota besar. Orang semakin jauh dari Tuhan. Ya. Orang semakin dalam keimanan itu semakin jauh dari Tuhan. Mereka semakin memang dikatakan open minded. Tetapi soal rohani semakin jauh dari Tuhan. Orang semakin sibuk di kota besar itu. Orang semakin susah dalam beribadah. Semakin terdesak dengan persoalan hidup, makan, minum. Sehingga sampai persoalan rohani pun mereka mengalami kemerosotan. Ingat Yerusalem ini kota besar. Beda Galilea itu kota kecil ya kalau kita studi. Dan pada saat di Yerusalem justru di situ banyak Yesus menghadapi pertentangan. Kita sudah tahu bagaimana Yesus menghadapi orang Yahudi itu. Sangat banyak pertentangan terjadi. Dan ini disebutkan hanya waktu Yesus ada di Yerusalem. Pertentangan tentang asal Yesus ini terjadi. Sebenarnya harusnya lebih mampu mencerna kebenaran. Tetapi justru mereka mengalami kemerosotan rohani. Merekalah yang paling banyak menentang Yesus. Coba kita baca Yohanes pada pasalnya yang keempat ayat 45. Ini Galilea kota kecil ya. Kita kembali dulu ya supaya kita bisa melihat perbedaannya. Kita sadari ya ternyata memang sebuah kemajuan. Ada hal baik di dalamnya tetapi salah satu yang paling berpengaruh buruk di dalam kota-kota maju, negara-negara maju, kota-kota besar adalah persoalan rohani, keimanan, keyakinan kepada Yesus Kristus yang semakin merosot. Karena di situ kita melihat banyak orang menentang ya kehadiran Yesus justru. Tidak menerima. Dengan kata lain mereka tidak memiliki keyakinan kepada pribadi Yesus. Ayat 45 coba Yohanes 4. Di Galilea. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Yesus. Beda. Orang Galilea menyambut. Kota kecil ya tidak sebesar Yerusalem. Justru mereka lebih bisa menerima kehadiran Yesus. Tetapi di Yerusalem, pasal 7 kan Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Kota besar. Wah semua di situ datang, semua orang berbagai ras ada di sana. Berbagai kalangan ada di sana. Ya. Tetapi justru kita melihat, justru di kota besar inilah. Tantangan terhadap kerohanian orang Kristen itu semakin besar juga. Saya belajar banyak berada di kota besar. Semakin sulit memang untuk beribadah. Dulu saja 2009 itu sudah akses untuk beribadah sudah begitu jauh. Untuk saya bisa beribadah saya harus menempuh sekali jalan 2 sampai 3 jam untuk bisa ibadah. Itu hari Minggu yang notabene tidak macet harusnya. Itu 2-3 jam untuk pergi. Pulang bisa lebih dari 2-3 jam. Bisa 4 jam, 5 jam. Pulang jam 1 siang, jam 2 siang. Sampai di tempat kami biasa sudah sore jam 5, jam 6. Bahkan sudah maghrib baru tiba. Anda bayangkan. Itu saja zaman 2009. Di zaman sekarang. Walaupun kita melihat wah akses lebih mudah sebenarnya. Tetapi saya melihat tantangannya semakin besar. Semakin orang itu kalau mau ibadah itu semakin harus banyak bayar harga. Makanya saya katakan di kota-kota kecil seperti di Palu. Kita ibadah jam 5:30, kita munculnya sudah jam berapa. Ya. Kita ibadah hari Minggu jam 8, kita munculnya jam berapa. Karena kita pikir wah dekat. Akses kita begitu mudah. Sehingga saya belajar
bahwa di kota besar itu harga yang dibayar untuk bisa beribadah itu mahal. Sekali jalan saja, zaman dahulu saya 2009 itu, saya harus bayar itu hampir 50.000 PP dari Cikarang ke Jakarta Pusat. Begitu juga dari Jakarta Pusat ke Cikarang. Itu hampir 50.000 sekali jalan. Itu zaman dulu, apalagi sekarang. Itu angkutan umum ya. Karena antar sudah masuk provinsi Jawa Barat tempat saya tinggal dulu. Harus ke Jakarta Pusat, sudah beda provinsi. Bayangkan untuk bisa beribadah. 1 kali saja. Apalagi kalau 3 kali. Wah, lebih banyak lagi harga yang harus kita bayar. Disitulah saya belajar. Memang sangat sulit di kota besar. Tidak gampang hidup di kota besar. Semua ingin mengadu nasib. Tapi satu hal yang banyak tidak diperhatikan anak-anak Tuhan ketika dia mau mengadu nasib di kota besar. Rohaninya. Bapak itu saya ingatkan kepada orang tua yang memiliki anak-anak. Biasanya mereka sebelum pergi beberapa sudah bertemu dengan kami. Satu yang saya ingatkan. Harus tetap bisa beribadah. Berusaha, berjuang. Kalau tidak mati rohani. Karena pengaruh, karena pergaulan, karena gaya hidup. Di situ saya belajar melihat dari ayat 25. Coba Yohanes 7, saudara baca. Ini di Yerusalem loh. Tapi lihat cara berpikir mereka. Saudara belajar cara berpikir mereka. Sudah begitu berbeda dengan orang Galilea yang begitu Yesus datang langsung welcome gitu. Ya coba kita di daerah, orang kota datang sama kita di daerah. Wah kita pasti begitu welcome. Tapi beda kalau kita ke kota. Ke kota besar ya semua orang ya sudah sibuk masing-masing. Tidak seperti ketika di daerah. Kita masuk ke daerah yang lebih kecil. Penyambutannya beda. Kalau di kota besar orang acara sudah pakai nasi kotak. Kalau di daerah yang lebih kecil orang masih makan prasmanan gitu ya. Sudah semakin berbeda. Ya, kehangatan orang itu menyambut itu sudah sangat berbeda. Di sini saya belajar ya, Bapak itu saya juga mengajak saudara belajar. Bagi saudara yang punya pikiran, pandangan, tidak mengapa saudara boleh mengadu nasib di kota besar. Tapi satu yang harus saudara perhatikan, harga yang harus kita bayar itu sangat mahal untuk bisa mencapai suatu tempat ibadah. Untuk bisa meningkatkan kerohanian kita harus semakin teguh hati. Nah, kalau kita tidak punya itu, kita terseret. Kita tidak punya itu, kita pasti terbawa arus, itu sudah pasti. Itu tidak mungkin tidak. Nah karena coba saudara ayat 25, beberapa orang Yerusalem, coba dibacakan. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka bunuh? Coba, yang mereka mau bunuh, bukankah dia ini orang-orang Yerusalem. Yang mereka mau bunuh, loh responnya langsung sudah lain. Orang Galilea begitu Yesus datang mereka menyambut dia. Tapi orang Yerusalem, karena kenapa saya bicara sangkut paut dengan kota besar, kota kecil. Karena dari awal saja beberapa orang Yerusalem, berarti ada kaitannya dengan kotanya. Ada kaitannya di mana kita tinggal. Itu pengaruh. Ya. Cara berpikirnya maju, tetapi ayat 26 dan lihatlah. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Nah memang di Yerusalem ada juga yang percaya tapi kita melihat tidak 100%. Mungkinkah dia adalah Kristus? Tanda tanya. Mereka sendiri pun tidak yakin. Kemudian dilanjutkan ayat 27. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Mereka pun ragu. Mereka bilang harusnya kalau Kristus itu tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi kita tahu dia dari mana. Itu kan mereka ragu. Kebimbangan ada di dalam hati mereka. Nah pertentangan itu awal mulanya dari ketidakpercayaan. Itu saja. Dari kebimbangan, dari sebuah keraguan, maka datanglah pertentangan. Itu sudah pasti. Kita dalam melakukan sebuah komunikasi, dalam kita menjalin kerjasama, ketika ada keraguan, di situ mulai muncul pertentangan di antara kita. Ya kan? Ada keraguan, ada ketidakpercayaan, itu muncul pertentangan. Begitu juga di dalam pelayanan, dalam ibadah kepada Tuhan, di mana ada keraguan, di situ ada pertentangan.
Dan keraguan itu hasil atau buah dari apa? Nanti dikatakan dalam firman Allah. Dari keinginan daging dan hawa nafsunya. Nah sebabnya perhatikan dulu. Tetapi tentang orang ini kita tahu. Mereka ini berkata antara ya dan tidak. Ada keraguan di sana. Ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Ayat 30 malah Mereka berusaha menangkap Yesus. berusaha menangkap. Kalau orang Galilea kan Yesus datang mereka sambut. Wah, tapi orang Yerusalem kalau bisa tangkap Yesus. Nah, saudara lihat perbedaannya. Pengaruh dari sebuah perkembangan zaman. Itu satu, itu baru pertama ini. Bahwa sebuah tempat itu sangat mempengaruhi memang. Kalau kita tidak kuat hati kita, tidak bekalnya cukup, anak-anak kita bekalnya tidak cukup, orang tua sebab itu jangan bosan. Saya dulu memang kalau ditelepon orang tua itu rasanya apa ini, papa saya telepon, mama telepon lagi, apa ini. Itu sebagai anak-anak muda dulu, masih remaja. Tapi setelah sekarang saya mengerti. Karena mereka sadar, orang tua itu sadar bagaimana pergaulan pengaruh terhadap kerohanian anak-anak Tuhan. Terhadap kerohanian kita. Maka itu jangan henti-hentinya. Kami hamba Tuhan terbatas memperhatikan. Tapi Anda orang tua, dimanapun anak saudara, dan Anda mungkin berpikir untuk berada di kota besar, Anda harus bayar harga. Jangan santai-santai. Bukan saya katakan di kota besar tidak ada firman, di kota besar tidak ada Tuhan, hadirat Tuhan ada. Tapi kita harus mau bayar harga memang. Untuk bisa mendapatkan itu. Jangan kita mau santai-santai. Seperti dulu kita di kota kecil. Waduh gampang ke gereja dekat jalan kaki nyampe. Enggak begitu. Kita harus punya pandangan. Saya harus berjuang untuk bisa beribadah. Makanya itu dorong selalu anak-anak kita. Untuk mereka punya bekal yang cukup. Menghadapi tantangan akhir zaman ini tidak gampang ya. Tidak mudah. Mengawasi dengan teknologi sekalipun maju. Tetap tidak bisa. Tidak mampu kita kalau tanpa bekal dari firman Allah itu. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus itu yang membekali anak-anak kita. Sebab itu perlu kita mengarahkan terus anak-anak itu kepada Tuhan. Sebab itu dari sekolah minggu saya perhatikan ya. Sebuah gereja itu bertumbuh. Sebuah gereja itu besar. Itu dimulai dari perhatian dari guru-guru sekolah minggu. Didikan dari sekolah minggu. Itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Saya melihat banyak. Ya, dulu cerita hamba-hamba Tuhan itu. Dari sekolah minggu, dulu mereka tidak punya jemaat. Tapi dia buka sekolah minggu di tempatnya. Nah, orang tua anak itu melihat anaknya berubah ketika dia beribadah di situ. Nah dari situlah orang tuanya juga ikut ibadah pada akhirnya. Nah sebab itu saya tekankan juga kepada guru-guru sekolah minggu. Anda punya peran yang sangat penting di dalam pertumbuhan. Dan kalau kita tidak memperhatikan anak-anak dengan baik, bagaimana mungkin juga nanti akan terjadi pertumbuhan rohani. Bagaimana mungkin juga nanti gereja itu bertumbuh. Tidak mungkin, sulit. Ya, kalau dari anak-anak ini tidak ada bekal yang cukup. Sebab kalau orang tua melihat anak-anaknya sekolah minggu, wah banyak perubahan. Saya juga mau ibadah sama-sama di sana. Itu banyak. Di sini pun juga saya sudah mulai melihat. Banyak orang tua yang ikut ibadah. Melihat bagaimana anak-anak. Jangan sampai kendor. Sebab itu jangan mengecilkan pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Apa guru sekolah minggu melayani anak-anak? Oh jangan. Itu anak-anak itu justru firman Tuhan katakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dari situ kita belajar menjadi kecil ya. Kita belajar menjadi kecil dari situ. Seperti anak-anak, ketulusan hati mereka. Nah sebabnya belajar dari sekarang menghadapi tantangan akhir zaman. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai anak-anak kita terpengaruh. Tidak ada bekal yang cukup dalam mereka menjalani masa depan yang penuh tantangan.
Tidak gampang hari esok, tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Tetapi dikatakan banyak orang percaya, tapi mereka juga bingung. Coba Anda lihat baik-baik perkataan mereka. Mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang diadakan oleh dia ini? Berarti mereka berpikir Yesus ini bukan juru selamat juga. Mereka hanya percaya, oh dia inilah nabi membawa kesembuhan. Tapi dia bukan Mesias. Itu yang saya lihat tidak ada dalam keyakinan mereka. Di sini masih banyak keraguan. Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat? Mereka belum percaya dia Kristus kan berarti. Mereka dikatakan percaya tapi mereka belum percaya dia juru selamat. Itu saja. Mereka masih berpikir dia nabi, ya, dia anak tukang kayu. Ya kan? Padahal mereka orang-orang kota ibaratnya. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Itu ayat yang ke-32. Ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Teruskan. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kepada orang-orang yang menentang semua tadi. Semua yang berdebat macam-macam tadi. Yesus bilang kamu tidak bisa datang kepada aku. Satu hal yang kita harus perhatikan dengan baik ya. Pertentangan datang itu karena ketidakpercayaan yang disebabkan keinginan daging. Kita pahami dulu kenapa bisa terjadi di kota besar. Kenapa bisa terjadi di Yerusalem. Ya. Apa sebabnya? Nah, pengaruh dari kota ini yang sudah mulai maju ya dikatakan, kota besar. Itu disebabkan oleh keinginan daging dan hawa nafsu. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Kata Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda, dia ingatkan Timotius ya. Timotius, jangan kau ada pertentangan dari pengetahuan. Nah ini, wah jadi saya mulai mengerti ternyata kota besar itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi bukan berarti saya ngomong begini di kota besar enggak ada hadirat Tuhan. Ada. Ada pelawatan Tuhan, banyak orang Tuhan pakai justru di kota-kota besar. Tapi perhatikan tantangannya juga besar. Itu yang harus diingat. Apakah di kota kecil tidak ada tantangan? Ada. Ya, ada juga tantangannya. Ini berlaku untuk semua sebenarnya. Kota kecil, kota besar, desa. Tapi kita lebih lagi fokus pada kota-kota besar. Khususnya di Yerusalem. Kota yang harusnya menjadi pusat kerohanian. Tapi kita melihat justru disitulah kerohanian itu merosot. Ada satu tempat ibadah. Saya pernah dengar tempat ini di salah satu kota yang cukup terkenal. Kota pariwisata yang cukup terkenal di Indonesia. Nah gereja ini kalau orang ibadah itu bebas. Bebas dalam tanda kutip apa? Biar gay boleh masuk. Iya, enggak apa-apa. Kalau mau diselamatkan dia enggak apa-apa. Tapi masalahnya dia tidak diselamatkan, tidak dikasih pencerahan. Malah mereka bebas gandengan-gandengan tangan. Ya, sementara ibadah mereka seperti tempat ibadah itu jadi seperti tempat pacaran untuk mereka. Dan itu terjadi di kota besar. Saya pernah dengar dan pernah juga diberi dari sumber yang terpercaya tentunya, bukan dari orang yang tidak dipercaya. Ada loh. Itu kota besar. Memang pergerakannya juga rohani juga di sana maju. Tetapi satu sisi luar biasa gelapnya. Begitu gereja itu bebas. Karena tuntutan. Itu banyak terjadi. Bukan saya menakut-nakuti saudara pergi ke kota besar, silakan.
Tapi ingat, tantangannya dan harga yang kita bayar itu mahal. Tidak seperti kalau kita ada di kota-kota kecil, di desa. Makanya jangan kecil hati. Ada di kota kecil tuh jangan kecil hati. Di desa jangan kecil hati. Tuhan juga melawat sampai di desa, sampai di kota-kota kecil. Tuhan hadir. Buktinya Yesus sampai di Galilea. Bukan cuma di Yerusalem Yesus adanya. Sebab itu hargai firman. Hargai Tuhan itu. Selama kita masih begitu mudah diberi akses untuk beribadah, hargai itu. Pergunakan waktu yang ada. Jangan disia-siakan, sudah dikasih akses yang mudah untuk beribadah, masih kita sia-siakan. Itu 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21, coba kita lihat. Ya, pengetahuan yang semakin besar itu paling menjadi penyebab utama pertentangan itu terjadi. Nah, ini sebabnya. Rasul Paulus itu sudah ingatkan Timotius apa penyebabnya. Ya, pengetahuan, keinginan daging dan hawa nafsu itu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya semakin besarnya pertentangan orang. Semakin orang itu tidak percaya, semakin orang itu mengandalkan dirinya sendiri, semakin orang itu individualis. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nah, akses untuk pengetahuan itu paling banyak didapat di mana? Di kota besar. Kuliah, kita pergi ke sana. Ya. Dan memang betul, itu membuka dan menambah wawasan. Saya juga bersyukur juga ada di sana dulu. Itu paling tidak membuka wawasan kita. Tapi di satu sisi, saya merasakan jauhnya dari Tuhan itu. Memang bisa kita sebutkan, oh itu memang kan tergantung orangnya. Iya, tapi saya juga melihat banyak orang yang baik berubah. Apa yang terjadi? Hal yang disebut pengetahuan. Nah, pengetahuan ini apa sih sebenarnya? Boleh tidak kita memiliki pengetahuan sebagai orang Kristen? Wah, jangan-jangan kita bilang orang Kristen tidak boleh punya pengetahuan, cukup iman. Wah, salah juga kita. Tidak bisa itu. Kita perlu pengetahuan. Iman itu bekerja sama dengan pengetahuan, kata Rasul Paulus kan. Aku berdoa, tapi aku berdoa juga dengan akalku. Jadi aku juga berpikir, bukan aku asal berdoa, asal beriman. Perlu ada. Tapi pengetahuan harus berada di bawah dari kerohanian, keimanan. Tapi perlu, bukan tidak perlu. Yang jelas, saya pernah mendengar satu perkataan dari seorang yang sudah sangat sepuh di Indonesia. Orang yang sangat pandai. Dia katakan iman kita, orang yang punya pengetahuan tanpa memiliki keyakinan kepada Tuhan adalah orang yang miskin ilmu. Loh. Tapi orang yang punya iman dan juga disertakan dengan pengetahuan, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu adalah orang yang kaya ilmu. Jadi di situ walaupun dia bukan anak Tuhan ya, tapi saya jadi mengerti. Kalau kita punya pengetahuan tapi tidak punya keimanan atau keyakinan kepada Tuhan, kita ada orang yang paling miskin. Tapi kalau kita memiliki keduanya, makanya Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus ini pakai pengetahuannya dia juga untuk pelayanan. Tapi dia katakan, semua ku anggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhan. Jauh lebih mulia. Bukan dia, tapi jauh lebih mulia. Sehingga Rasul Paulus katakan kepada Timotius, hindari apa yang dikatakan pengetahuan. Apa pengetahuan ini? Nah, saya kembali kepada kejadian. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya yang namanya pengetahuan. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 9-17 dulu. Nah, saya kembali dari mana asal pertentangan. Dan mengapa orang sampai kemudian di kota-kota besar, kebanyakan, bukan berarti kota kecil tidak. Kota kecil juga bisa, kota Palu juga saya lihat sudah mulai ke sana kok.
Apa penyebabnya sebenarnya? Rasul Paulus jelaskan, tapi Rasul Paulus tidak menjelaskan detail pengetahuan apa yang dimaksud yang menyebabkan pertentangan itu. Tapi nanti saya akan jelaskan dulu. Kejadian 2 ayat 9 sampai 17. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia tidak mengenal pengetahuan. Pengetahuan itu berbicara dua hal, yang baik dan yang jahat. Itu dikatakan dalam firman Allah. Kejadian 2 ayat 9 dan 17, coba dibacakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya, Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. nah jadi manusia itu belum sampai ke situ kan. Tuhan yang punya. Tuhan yang ciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini basicnya itu tentang yang baik dan yang jahat. Keilmuan itu dulu basicnya hanya ada dua, baik dan jahat. Dan manusia tidak tahu itu sebelum dia jatuh dalam dosa karena memakan buah itu. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan melarang manusia memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Jadi manusia dilarang untuk mengetahui hal yang baik dan yang jahat. Kenapa? Kamu pasti mati dikatakan. Wah, jadi pengetahuan ini dilarang oleh Tuhan. Pengetahuan yang baik dan yang jahat ini dilarang untuk diketahui oleh manusia dulu. Berarti manusia tidak punya dulu. Sebelum manusia makan buah itu dan dia jatuh, dia tidak tahu itu apa yang baik dan yang jahat. Kalau kita pikir, kenapa Tuhan larang? Kan perlu orang tahu mana yang buruk, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang jahat. Orang kan perlu tahu. Tapi Tuhan memang punya rencana. Kalau manusia, saya mengerti pengetahuan kita hari ini. Apa yang kita tahu tentang hal baik dan hal jahat, itu semua buah dari kejatuhan manusia. Pengetahuan ini akan dibaharui oleh Tuhan pada akhirnya. Karena pengetahuan yang sekarang kita punya adalah buah dari kejatuhan, ya kan? Dari pelanggaran. Pengetahuan saya akan yang baik dan yang jahat. Oh, saya tahu ini makanan sehat, ini makanan buruk. Saya tahu ini perbuatan baik, ini perbuatan jahat. Saya tahu kemudian kalau saya memberi itu perbuatan baik, saya mencuri itu perbuatan jahat. Itu adalah pengetahuan atau buah dari kejatuhan manusia. Apakah itu sebenarnya tidak boleh dimiliki manusia? Memang tidak boleh sebenarnya manusia punya pengetahuan itu. Dan pengetahuan kita hari ini adalah buah dari kejatuhan manusia. Sehingga waktu Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, kalau kita melihat pengetahuan yang Yesus bawa. Sebab itu Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Kan berbeda. Ya. Yesus membawa sesuatu pembaharuan. Apa yang dibawa Yesus? Pengetahuan sebelum manusia jatuh. Bukan tentang hal yang baik dan yang jahat ya. Yaitu pengenalan akan kebenaran. Waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya tahu satu. Perintah Tuhan adalah segala-galanya yang harus ditaati. Mereka tidak tahu itu baik atau buruk, tapi perintah Tuhan mutlak. Kan dikatakan, kamu harus merawat taman ini, pohon-pohon di dalam taman ini. Memberi nama kepada binatang-binatang. Perintah Tuhan itu mutlak. Yaitu kebenaran. Dan Tuhan mau membawa kembali kita kepada pengetahuan itu. Pengetahuan sebelum kita jatuh dalam dosa. Dia ingin mengembalikan, makanya dikatakan Tuhan itu ingin mengembalikan citra manusia yang telah hilang. Pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu adalah buah dari kejatuhan. Yang Tuhan mau baharui. Karena dengan manusia tahu yang baik dan yang jahat, justru manusia cenderung akan berbuat jahat dan dosa. Coba Anda renungkan dengan baik perkataan saya. Semakin kita tahu ada yang baik, ada yang jahat. Semakin manusia itu cenderung berkeinginan melakukan yang buruk. Itu dasar keinginan daging. Maka dikatakan Rasul Paulus. Coba kita baca, jangan kamu, sampai Rasul Paulus katakan, yang disebut dengan pengetahuan. Nah, jadi Rasul Paulus ini jelas pengetahuan yang dia maksud adalah tentang yang baik dan yang jahat. Berarti kita tidak boleh tahu yang baik dan yang jahat dong pastor. Bukan itu. Tapi kita kembali kepada kejadian tadi. Manusia sampai tahu yang baik dan yang jahat karena dia jatuh
Dia melanggar perintah Allah. Maka Rasul Paulus maksudkan adalah jangan sampai engkau, hai Timotius yang masih muda, terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar kebenaran-kebenaran firman. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Itu yang ditekankan Rasul Paulus. Coba kita lihat baik kembali. Pada akhirnya kan manusia itu tahu dia telanjang. Tahu dia tidak pakai baju. Tahu namanya malu. Akhirnya ditutupi badannya dengan daun. Dari mana? Sebenarnya manusia tidak perlu tahu itu semua. Ya. Tapi kemudian manusia jadi tahu itu. Karena dia jatuh dalam dosa. Coba dibacakan dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18. Mari kita belajar. Sehingga kita mengerti bahwa sesungguhnya pengetahuan yang saya maksud di sini adalah hawa nafsu dan keinginan daging yang dirangsang. Jadi ada yang merangsang. Kalau kita berada di kota besar, pengetahuan itu semakin banyak yang kita bisa dapat. Dan di situ dosa itu merangsang keinginan daging, hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dan tidak heran, Anda di Palu jarang mendengar tentang kejahatan-kejahatan orang ekstrim. Tapi coba kalau di kota-kota besar, banyak kali kita mendengar di kali, di sungai ditemukan mayat. Coba kalau di sini, apa yang ditemukan di sungai Palu? Buaya. Coba kalau di sungai di Jakarta, mayat. Itu tukang cerita-cerita, tukang-tukang itu bersih-bersih sungai itu. Menemukan mayat anak, mayat bayi, mayat orang dewasa. Itu mereka temukan. Bayangkan tiap hari hampir mereka temukan. Yang diangkat di berita itu hanya satu, dua aja. Tapi lihatlah betapa jahatnya manusia akhir zaman. Tapi saya tidak bicara hanya kota besar, kota kecil pun bisa terjadi. Yang terpenting adalah pengaruh yang harus kita redam. Pengaruh dari dosa, dari kejahatan akhir zaman harus bisa kita redam. Rasul Paulus katakan cara meredamnya, hindarilah. Ini salah satu cara meredam supaya kita tidak jatuh dalam dosa, menghindari. Karena Rasul Paulus pun tahu bahwa manusia ini kalau dia ada di situ dia pun terjerumus. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca. Makanya Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu masih seperti ini, kamu tidak akan pernah sampai di mana aku berada. Tidak pernah. Tidak akan pernah bisa. Kita ini tidak akan pernah sampai. Kalau selama dalam hidup kita, terus menerus kita masih dipengaruhi dengan yang namanya pengetahuan yang datang dari hawa nafsu dan keinginan daging. Yang menimbulkan ketidakpercayaan. Yang akhirnya menentang kebenaran-kebenaran. Roma 16 ayat 17 sampai 18 silakan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Nah, Rasul Paulus bicara di kota yang bernama Roma. Jemaat di Roma. Bukan jemaat di kota kecil, tapi ibu kota sebuah negara besar, Italia. Dan dia bicara kepada jemaat di Roma. Kamu harus berhati-hati terhadap pertentangan-pertentangan. Ulangi, ayat 17 tadi. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Sebab apa yang ditimbulkannya? Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nasihat Rasul Paulus sama kepada Timotius juga. Hindari mereka. Jadi kalau bisa, jangan sok pintar ibaratnya istilahnya kalau bahasanya orang. Ya, jangan kita sok-sok pintar. Ikut gabung-gabung di situ supaya dikenal. Kalau kita rasa tidak membangun rohani ya enggak usah ikut gabung.
Ya enggak perlu. Kalau dirasa enggak membangun rohani kita, ya jangan ada di situ. Apa yang membangun rohani kita? Kita ibadah, kita melayani Tuhan. Mendengar firman, mendewasakan, memperkokoh iman kita, menambah iman kita. Hindari, sebab itu dikatakan Rasul Paulus. Karena yang bertentangan menyebabkan perpecahan dan godaan. Sebab itu pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, itu adalah pedang bermata dua bagi manusia. Maka itu Tuhan tahu, manusia tidak bisa memiliki pengetahuan ini. Dan pada akhirnya benar, ketika manusia memakan buah itu, manusia tahu keburukan dan kejahatan. Dan apa yang terjadi pertama kali? Manusia membunuh. Itu yang terjadi. Kain membunuh Habel. Karena dia tahu. Karena sudah terbuka pengetahuan itu. Tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sebabnya perlu ada filter. Ada kebijaksanaan dalam menerima sebuah pengetahuan. Jangan hanya cukup pengetahuan, tapi tidak ada kerohanian yang terbangun. Kita semakin pintar, kita semakin cerdas, kita semakin pandai. Tapi sayang sekali, banyak orang tua ingin anak-anaknya berprestasi. Banyak orang tua ingin anak-anaknya terkenal, maju, berhasil, sukses, kaya, memiliki kedudukan. Tetapi orang tua juga lupa, maupun anak-anak itu juga lupa akan kerohaniannya. Mereka kejar karirnya, mereka kejar pendidikannya yang tinggi, mereka kejar sekolahnya. Mereka kejar, semua mereka kejar secara duniawi dan mereka dapat. Tapi satu yang mereka tidak punya, kerohanian, keyakinan, iman. Selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Stres, depresi, putus asa, kecewa, itu yang menguasai hati mereka. Sebab itu jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Manusia tidak akan mampu menghadapi tantangan kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Merasa pandai dan pintar. Itu yang menyebabkan banyak manusia pada akhirnya binasa. Saya berdoa buat semua kita dan anak-anak kita yang sekolah, yang mengecam pendidikan tinggi. Dan juga kita semua yang mungkin mengejar karir kita. Jangan lupa, tidak bisa hidup ini tanpa Tuhan. Jangan mencoba untuk berjalan dengan kemampuan sendiri. Karena bukan persoalan kegagalan secara materi, tapi kegagalan di dalam engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu itu pasti akan terjadi. Engkau akan gagal dalam menghadapinya. Engkau akan tidak mampu mengatasi persoalan di dalam dirimu sendiri. Engkau mungkin mampu mengatasi persoalan keuangan. Engkau mampu mengatasi persoalan manajemen. Engkau mampu mencapai kedudukan, engkau mencapai kekayaan. Tapi engkau tidak mampu menghadapi kegundahan di dalam hatimu. Kekosongan, kehampaan. Kekecewaan, stres, patah hati, keputusasaan. Kau tidak akan mampu handle. Seperti firman Tuhan hari Minggu, bagaimana kita mau melangkah kalau persoalan di dalam ini tidak bisa kita selesaikan. Dan jangan harap keselamatan menjadi bagian kita, kata Yesus. Di mana aku berada, kamu tidak akan ada di sana. Itu tegas sekali Yesus sudah jelaskan. Tanpa Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, di mana kita pergi, di mana kita melangkah. Yesus sudah tegaskan, kamu tidak akan ada di sana bersama dengan aku. Coba kita baca ayatnya yang dalam Galatia 5 ayat 17. Ya, hindari itu semua. Tegas firman Tuhan. Hawa nafsu, keinginan daging, keserakahan, dan pengetahuan-pengetahuan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, salah satunya kan banyak sekarang
namanya keyakinan-keyakinan agnostik. Ya, banyak itu sekarang. Ada yang percaya adanya Tuhan tapi tidak mau gereja, tidak mau ibadah, tidak mau ini, tidak percaya adanya agama. Itu banyak juga. Ya, ini pengetahuan seperti ini yang menyesatkan orang. Pengajaran-pengajaran juga yang disertai dengan hal-hal jasmani itu juga menyesatkan banyak orang. Dan Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di kota-kota besar, kepada Timotius dalam pelayanannya yang masih muda. Jangan sampai terseret. Engkau perlu memiliki pengetahuan. Jangan bodoh dalam artiannya. Tapi engkau harus ingat, pengetahuanmu jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai yang merangsang hawa nafsu dagingmu. Keinginan dagingmu sehingga akhirnya menjerumuskan engkau. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Teruskan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Teruskan. Karena keduanya bertentangan. Bertentangan. Teruskan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Coba perhatikan dengan baik. Galatia 5 ayat 17. Semua bertentangan. Daging dan roh itu bertentangan. Tidak bisa nyatu. Maka itu Yesus datang ingin membawa kembali. Agar manusia kembali pada wujudnya yang semula. Dari yang tadinya, yang sekarang ya. Jadi sekali saya ulangi, pengetahuan kita sekarang adalah buah dari kejatuhan. Jadi tidak menyelamatkan. Maka dikatakan firman Allah. Tubuh yang alamiah ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Mari kita baca. Supaya kita kemudian semakin jelas dan memahami. Bahwa itulah rencana Tuhan kepada kita semua. Agar kita tidak kemudian binasa. Nah, Tuhan punya rencana supaya kita tidak binasa. 1 Korintus 15. Ayat 45 sampai ayat 46. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang menghidupkan. Itu yang dibawa. Yesus Tuhan datang membawa itu. Sehingga untuk supaya kita ini yang tadinya, yang sekarang punya pengetahuan ini, pengetahuan yang ada di dunia hari ini, yang buah dari kejatuhan manusia tadi, yang mana semua ujung-ujungnya bukan duit, dosa. Mau dibaharui, dikembalikan pada marwahnya, jadi pada keadaan yang semula sebelum jatuh itu. Maka Yesus datang membawa kebenaran. Ya. Yesus datang membawa pembaharuan. Dia bicara tentang hukum Taurat, sudah kita bahas itu minggu lalu. 2 minggu, 3 minggu berturut-turut kita membahas tentang hukum Taurat. Dia mau membaharui keadaan-keadaan dan membawa keadaan yang baru kepada kita. Pengenalan yang baru. Sehingga kita yang tadinya hidup kita ini sebelum ada Yesus Kristus adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan selalu gagal. Tidak punya pengharapan, tidak punya janji. Nah sekarang dengan ada Yesus Kristus sekarang kita punya pengharapan, janji. Kita punya kekuatan yang berlimpah-limpah, kata Rasul Paulus, berasal dari Tuhan. Bukan dari diriku sendiri. Semua ku anggap rugi, ku anggap sampah karena pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku. Jauh lebih mulia. Ya karena memang sebelum manusia jatuh, itu keadaan itu adalah keadaan yang mulia. Sedangkan pengetahuan yang baik dan yang jahat ini adalah keadaan buah dari kejatuhan manusia. Yang tidak bisa dibanggakan sama sekali, saudara. Jadi apa makanya Yesus katakan, firman Tuhan katakan 1 Korintus 1, 1 Korintus 2. Kita tidak bisa membanggakan pengetahuan. Pengetahuan mungkin kita perlu miliki, tapi tidak bisa dibanggakan. Tidak bisa menyelamatkan. Kalau cuma itu yang kita punya, kita binasa.
pasti binasa. Pengetahuan yang kita punya tanpa ada Yesus Kristus di dalam kita. Tanpa ada keyakinan kepada Yesus, kita pasti binasa. Mau sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, sehebat apapun kita binasa. Kata Yesus, kalau itu yang kamu punya, kamu tidak akan bersama dengan aku. Itu saja. Berarti di mana? Di tempat yang gelap, kebinasaan kekal. Maka itu dikatakan 1 Korintus pada pasal yang kedua. Aku tidak memakai orang-orang pandai. Aku memilih orang-orang bodoh. Bukan orang-orang dungu, tapi orang bodoh. Bodoh ini dalam artian tanda kutip dianggap oleh orang berpengetahuan di dunia ini yang tidak punya iman. Orang-orang ini bodoh. Misalnya saya merasa diri saya orang berpengetahuan. Dan saya tidak punya iman, saya tidak percaya Yesus. Tapi saya anggap hambanya Hizkia ini karena dia orang yang selalu ibadah, selalu gereja. Saya bilang dia, kau bodoh. Nah itu yang dipilih Tuhan. Bukan berarti dia bodoh, tidak tahu apa-apa, dia tahu menghitung 1, 2, 3 dia tidak tahu. Bukan orang bodoh semacam itu yang dimaksud firman Allah. Tapi orang yang dianggap bodoh. Karena ada orang-orang yang merasa pandai. Merasa pintar, tidak perlu Tuhan. Boleh jalan, boleh hidup tanpa Tuhan. Dia pikir dia selamat. Tidak. Karena orang-orang itu kalau saudara tanya, kau mati, kau kemana? Kau tahu tidak jawabannya? Pasti mereka jawab, saya pun tidak tahu. Tapi orang Kristen tahu kemana waktu dia akan mati. Ketika dia mati, Rasul Paulus katakan, keuntungan bagiku. Maka dikatakan di sini, Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Tapi Adam yang kedua itu roh yang menghidupkan. Kemudian dikatakan ayat 46, tetapi yang mula-mula datang. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah. Bukan, tetapi yang alamiah. Nah saya dan saudara ini buah dari kejatuhan itu. Pengetahuan, makanya saya katakan pengetahuan hari ini yang ada di muka bumi bukan yang rohani, bukan akan membawa pada keselamatan. Karena kita punya ilmu pengetahuan tentang biologi, matematika, fisika, kemudian dengan semua yang saya punya gelar S1, S2, S3, saya PhD, saya doktor, saya pasti masuk surga. Tidak. Tidak jaminan. Kalau jadi dosen jaminan ya. Orang S3 jadi dosen itu jaminan sudah. Tuntutan sekarang minimal PhD atau master untuk jadi dosen. Apalagi dia sudah S3, jaminan dia jadi dosen. Tapi jaminan selamat? Oh enggak bisa. Karena itu yang alamiah, yang pertama datang. Ya. Termasuk pengetahuan yang ada. Karena pengetahuan hari ini kan dari manusia juga. Teruskan, kemudian barulah datang yang rohaniah. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu, tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua adalah Tuhan berasal dari sorga. Berasal dari surga. Lain. Dia ingin membawa kembali keadaan saya dan saudara kepada kemuliaan yang telah hilang itu. Maka itu dia tegas kepada orang-orang di Yerusalem. Sekalipun kamu orang kota besar. Tapi bukan jaminan kamu masuk surga. Demikian juga kita di kota kecil. Wah berarti orang kota-kota kecil bisa selamat ini. Ya, kalau saudara tidak menghargai firman. Saudara juga hidup merdeka dalam kata kutip. Bebas jauh dari Tuhan. Saudara pun tidak bisa menikmati dan mewarisi. Saya pun demikian. Semua kita. Memang pengaruhnya lebih besar di kota besar. Tapi ingat ini berlaku untuk kita semua manusia. Kalau selama sampai di mana kita hidup tidak ada akhirnya mencapai yang dikatakan tubuh rohani. Kita pun juga sama-sama tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Maka itu Yesus datang, dia membawa pembaharuan. Ya. Bukan pengetahuan yang akan menyelamatkanmu. Walaupun engkau perlu itu, tapi itu bukan yang terutama. Sekolah boleh, kerja boleh. Saya ingatkan terus dan berulang-ulang. Dan saya tidak akan pernah bosan mengulangnya. Karena manusia kan suka lupa kita.
Boleh, tetapi itu bukan prioritas. Dalam hidup ini saya ingatkan seorang anak Tuhan, kita harus membuat sesuatu yang disebut namanya prioritas. Dan ada yang non prioritas. Artinya apa? Ketika yang prioritas bertabrakan dengan yang non prioritas, kita harus mendahulukan yang prioritas. Bagaimanapun keadaannya. Dan apa yang prioritas? Yaitu Tuhan. Dan apa yang non? Itu tadi, di luar selain itu. Di luar ibadah, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Maka kita harus belajar. Jika yang prioritas bertabrakan dengan yang non prioritas, kita harus mengutamakan yang lebih dahulu prioritas dong. Ya, tidak bisa, mau tidak mau. Sama juga dalam penerbangan. Yang prioritas dengan yang non prioritas. Tetap bagaimanapun keadaannya, biar kita di situ, bagaimanapun kita, orang lumpuh kah. Kalau kita non prioritas, tetap yang prioritas didahulukan. Ya. Yang pemegang tiket prioritas itu tetap didahulukan. Bagaimanapun. Selama kita bukan non prioritas, kalau kita pegang tiket pesawat itu kelas ekonomi ya kita harus ngantri. Siapapun kita, mau kita pejabat, kalau kita di situ tiketnya non prioritas ya kita harus nunggu. Itu kalau sudah di maskapai besar. Harus nunggu. Saya belajar itu, melihat. Oh iya. Ya. Kalau yang punya tiket first class, business class. Dikatakan selalu dalam pengumuman, siapa yang punya first class, business class, boleh masuk duluan. Yang ekonomi menunggu, ngantri. Sekalipun kita di situ pendeta, gembala, tiketnya ekonomi ya ngantri. Mau kita siapa pejabat juga. Ya pejabat pasti kan beli yang prioritas. Supaya didahulukan. Demikian kita dalam mengatur kehidupan. Jangan kita menata yang non prioritas menjadi yang prioritas. Itu kebalik. Ya, sebabnya perhatikan dengan baik. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Maka dikatakan firman Allah, tubuh itu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Di sebab itu dikatakan dalam ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya. Teruskan. Tetapi kita semuanya akan diubah. Bagaimanapun, walaupun tidak mati, tetap tubuh ini harus diubah. Tidak bisa itu mewarisi, menduduki kerajaan surga. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 7 tadi. Saya ulangi ya, kita baca. Ayatnya yang ke-34. Kamu akan mencari aku. Yohanes 7:34 tadi. Kamu akan mencari aku. Tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sekalipun kita cari. Ya, orang Kristen cari gereja. Tapi mereka tidak akan bertemu dengan hadirat Tuhan. Tidak akan bertemu dengan kasih Tuhan. Tidak akan bertemu dengan pembaharuan yang Tuhan bawa. Sekalipun kita datang ke gereja. Walaupun dikatakan, saya datang cari siapa? Cari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, selama kamu belum menanggalkan, belum melepaskan apa yang lama yang membelenggu hidupmu, engkau tidak akan pernah berada di mana aku berada. Sebab itu jangan jadi orang Kristen, ke gereja, tapi kita tidak pernah mau melepaskan. Kita tidak mau mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Selalu kepentingan kita yang menjadi yang nomor satu. Apa alasan kita cari Tuhan? Saya cari Tuhan, tapi saya cari Tuhan karena saya sakit. Saya cari Tuhan karena saya ingin kaya. Saya cari Tuhan karena saya punya masalah. Saya cari Tuhan karena ini. Saya cari Tuhan karena itu. Karena kebutuhanku. Karena aku lagi susah. Karena aku tidak punya makan. Aku mau beli ini, maka aku cari Tuhan. Selama terus seperti itu isi hati kita dalam mencari Tuhan. Tuhan katakan, kamu tidak akan pernah menemukan di mana aku berada. Cari Tuhan itu mencari pribadinya. Carilah aku maka kamu akan menemukan aku. Siapa yang kita cari pertama-tama?
pribadi Tuhan dulu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kan nomor satu. Itu kan prioritasnya. Kalau kita datang saat ini dalam rumah Tuhan. Dan yang lain akan mengikuti. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Saudara catat saja. Hawa nafsu itu menyesatkan. Sebab itu nanti sebagai penutup ya. Coba baca dulu Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Jangan kau Timotius mengikuti pengetahuan. Nafsunya yang menyesatkan. Jadi itu bukan prioritas. Saudara. Pendidikan, pekerjaan, usaha kita bukan prioritas. Tuhan nomor satu. Itu harus dan harus, mau tidak mau. Kita pun semua mendahulukan. Namanya ibadah. Namanya pelayanan. Kamu harus meninggalkan hidupmu yang lama. Kenapa? Karena tadi dikatakan, pengetahuan yang baik dan yang jahat hari ini semua buah dari kejatuhan. Kita tidak bisa mempertahankan itu. Kita tidak bisa membanggakan itu untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk menolong kita dalam berbagai masalah. Pengetahuanku pasti akan menyelesaikan semua problema. Tidak. Bukan itu. Sehebat apapun kita, berapa banyak buku pun yang sudah kita baca. Kalau kita tidak pernah datang di kaki Tuhan, merendahkan hati menyembah Dia, tidak akan itu kita mendapatkan kekuatan, jawaban dan perlindungan. Sepandai-pandainya kita telah mencapai semuanya. Apapun yang kita punya di mata Tuhan itu tidak ada artinya. Saya ingat dulu saya meninggalkan kuliah saya. Secara manusia saya merasa sangat rugi. Dan banyak orang pun berpikiran hal yang sama dengan saya. Merasa itu rugi. Tapi kemudian hari ini saya mengerti. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan buat rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan saya tidak merasa rugi lagi meninggalkan semuanya. Dan hari ini saya bisa berkata, justru saya merasa bermegah di dalam Yesus Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, aku mau bermegah hanya di dalam Yesus Kristus. Dengan apa yang Tuhan beri hari ini. Dan semua yang Tuhan telah bukakan jalan. Saya tidak merasa rugi. Dengan apa yang Tuhan telah tunjukkan lewat firman dan Roh Kudusnya. Dia menjadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak merasa rugi. Setelah apa yang semua Tuhan telah kerjakan. Sekalipun bagi banyak orang itu sebuah kerugian besar. Dan di masa lalu pun saya memikirkan hal yang sama. Tapi hari ini melihat semua campur tangan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tidak, saya bersyukur. Oleh kemurahan Tuhan, saya boleh menjadi hamba Tuhan. Yang hanya hidup bergantung sepenuh dari Tuhan saja. Saya bersyukur. Walaupun saya harus merelakan, meninggalkan semua apa yang saya cita-citakan. Saya bersyukur. Saya berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat. Melihat campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Melihat kebesaran firman Allah. Melihat bagaimana firman itu bekerja. Justru saya rugi jika saya merasa rugi
meninggalkan semua dan saya menjadi hamba Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 5. Bab itu tanggalkanlah. Karena pengetahuanmu hari ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Semua buah dari kejatuhan manusia. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah buah dari kejatuhan. Kita tahu hal baik, kita tahu hal buruk, ini sebenarnya suatu kejatuhan kita. Karena manusia sebelum itu hanya mengenal satu. Satu yang dia kenal. Dia tidak kenal yang baik dan jahat. Dia kenal satu perintah Tuhan. Itu sempurna dan mutlak adanya. Kalau manusia hari ini, kita dikasih perintah Tuhan, kita masih menimbang. Ini baik tidak, ini buruk tidak. Itu kan terjadi. Ya. Pengetahuan yang baik dan yang buruk ini kemudian membuat kita akhirnya menimbang apa menjadi perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kita, hei, berikan ini, korbankan ini, berikan hidupmu, melayani Tuhan, tinggalkan pekerjaan. Kita akan menimbang kan. Ini baik tidak untuk saya? Ini buruk tidak untuk saya? Nah itulah sebabnya saya katakan. Pengetahuan yang kita punya, buah dari kejatuhan, tidak akan mewarisi kerajaan Allah dan tidak akan menyelamatkan kita dan jiwa. Sebab manusia pertama hanya mengenal satu perintah Allah. Mutlak. Kebenaran, kekudusan itu yang kemudian dibawa kembali oleh Yesus Kristus kepada manusia. Apa yang Yesus Kristus bawa? Manusia kan hanya sekarang ini semua dari pengetahuan baik dan jahat. Yesus bawa sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Dia bawa kebenaran. Dia membawa kekudusan. Dia membawa penyucian. Itu dibawa oleh Yesus. Supaya kita hanya mengenal satu. Dan itu tujuannya. Tujuan Tuhan itu supaya kita hanya mengenal satu. Dan tidak mengenal yang lain. Sehingga kita tidak mengenal lagi kejahatan dan dosa. Tapi hanya mengenal pribadi Yesus dalam kebenarannya. Perintahnya, firman-Nya, mutlak. Tidakkah kita rindu untuk mencapai ke sana? Bab itu dalam segala hal. Datanglah kepada Tuhan. Kejarlah Tuhan lebih daripada yang lain. Ya, dalam kesuksesanmu selalu ingat Tuhan. Dalam keberhasilanmu ingat Tuhan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Itu kan. Kalau kita lihat bahasa Rasul Paulus tentang hal itu. Hanya satu. Semua pada akhirnya kembali kepada satu. Bukan kepada baik dan jahat. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, bukan karena kamu berbuat baik, kamu diselamatkan. Itu kan firman Tuhan jelas. Mengapa kamu katakan aku baik? Tidak ada yang baik. Makanya kalau kita pun sudah banyak berbuat baik, bukan berarti kita masuk surga. Kalau kita tidak menuruti firman-Nya, kita tidak percaya kepada satu pribadi itu, kita tidak ada artinya. Kita sudah banyak memberi ke panti asuhan, kita memberi sama orang-orang susah, kita berbagi sama kita punya keluarga, tetangga dan teman-teman. Tapi kalau kita tidak, silakan. Berbuat baik itu diajarkan firman. Tapi tidak menyelamatkan. Jangan salah dan membalik logikanya. Filipi 2 ayat 5 dan Kolose 2 ayat 6. Dan biarlah kita semua dituntun Tuhan. Ya, Tuhan ini menuntun kita kepada pribadinya kok. Maka dia katakan kalau kamu tidak masih tetap seperti ini, kamu tidak akan pernah. Walaupun kamu cari aku, kamu tidak akan pernah berada di mana aku berada. Kata cari Tuhan, tapi embel-embelnya, nah itu apa? Hawa nafsu, keinginan. Itu tidak akan pernah menemukan Tuhan. Filipi 2 ayat 5, makanya kalau berdoa, jangan hanya minta, tapi serahkan hidup kepada Tuhan.
Serahkan semuanya, Tuhan, aku percayakan kepadamu hidupku. Bukan hanya kita datang berdoa, Tuhan saya minta, saya minta, saya minta. Saya minta, minta dan minta. Tapi kepadamu kuserahkan hidupku. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita, itu berarti kita mencari Tuhan. Ya kan? Karena ketika kita menyerahkan hidup kita, kita mencari Tuhan. Ketika kita berserah, itulah kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan kita minta, Tuhan berkati saya, Tuhan beri saya makan, Tuhan beri saya minum. Itu bukan mencari Tuhan, itu mencari keinginan sendiri. Mencari Tuhan itu ketika kita berserah, kita mencari Tuhan di situ. Maka dikatakan Filipi 2 ayat 5, hendaklah. Coba. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang ingin dikembalikan oleh Yesus. Semua pengetahuan, makanya Rasul Paulus itu kan selalu bicara, baik kepada juga Timotius, kepada jemaat Roma, hindari. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi? Hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaanmu. Hindari yang bertentangan. Tetapi taruhlah pikiran dan perasaan kepada Yesus Kristus. Nah. Teruskan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak harus dipertahankan. Pikiran ini dan perasaan ini yang harus kita punya. Apa itu? Tidak mempertahankan kalau Tuhan minta daripada kita. Hidup kita. Kita kasih. Kita tidak mempertahankan. Wah, karena saya punya pengetahuan Tuhan. Saya ini punya gelar. Kalau saya tinggalkan, saya berikan hidupku untuk Tuhan. Apa kata orang? Tidak. Kalau Tuhan minta hidup kita. Pada akhirnya, Tuhan akan minta semua kehidupan anak-anaknya. Hanya satu yang perlu kita katakan, ya Tuhan. Tapi untuk menjawab itu tidak, saya katakan ini daging pasti melawan. Daging akan bilang, kalau kau bilang ya, waduh bagaimana ini keluargamu, bagaimana ini orang-orang di sekitarmu ini. Kau sudah dokter, kau harus jadi tinggalkan semua untuk melayani Tuhan. Apa katanya nanti? Nah, itu daging pasti bicara kalau kita mau jawab ya. Daging akan menuntun kita untuk menjawab tidak. Maka itu waktu Tuhan tanya kepada Samuel, Samuel. Hanya satu yang dikatakan oleh Eli kepada Samuel, jawab, ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Baru Tuhan bicara. Baru Tuhan melanjutkan rencananya dan pekerjaan. Daging akan menuntun kita untuk berkata, tidak. Terjadi pada Saul. Saul secara tidak langsung sudah berkata tidak kepada perintah Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan Saul, basmi, tumpas habis. Dia katakan, dia beralasan, wah karena ini kan aku mau mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Itu kan secara tidak langsung sudah berkata tidak. Ketika manusia yaitu Adam dan Hawa makan buah yang ditawari oleh iblis itu. Manusia sudah berkata tidak. Kepada apa? Kepada perintah Tuhan. Jangan kita mengiyakan apa yang menjadi keinginan daging. Dan kita katakan no kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi katakan ya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan katakan no, tidak kepada apa yang menjadi kehendak si jahat dan keinginan daging. Biar kita berusaha, kita bergumul dan berjuang untuk semua itu. Saya berdoa kita semua diberikan kekuatan untuk berjuang. Untuk setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa kita jawab, ya Tuhan. Daging pasti melawan, daging akan bersuara. Karena apa sekali lagi, muncullah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika datang firman Allah kepada kita, muncul pengetahuan yang baik dan jahat. Dalam hati kita mulai akan menimbang. Wah ini baik atau buruk, baik atau buruk. Itu akan muncul. Manusia menjadi bimbang. Dan manusia yang bimbang cenderung akan memilih tidak. Manusia akan cenderung memilih yang buruk. Kolose 2 ayat 6, ayat terakhir.
Itu hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus yang rela meninggalkan, melepaskan dan menyerahkan semua. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, kamu telah menerima Yesus Kristus. Hidupmu tetap di dalam Dia. Teruskan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, saya katakan tadi. Dia ingin kita kembali kepada marwahnya. Kepada tujuan semula. Dari yang tadinya kita adalah orang-orang yang bertentangan, selalu bertentangan. Itulah keadaan dari kejatuhan kita ya. Pasti kita akan bertentangan dengan Tuhan. Ditambah lagi dikatakan pengetahuan. Kalau kita ini mengandalkan itu saja, tidak akan ada keselamatan pada hidup kita. Tuhan menolong kita semua. Lewat Roh Kudus akan menambah pengertian kita, pemahaman kita. Saya terbatas dalam menyatakan firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada pada saudara dan persekutuan saudara dengan Tuhan akan membawa saudara jauh dan lebih jauh lagi mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kata-kata saya yang terbatas ini, yang mungkin saat ini belum kita mengerti semuanya, lewat nanti kita terus bersekutu dengan Tuhan dan Roh Kudus. Lewat firman-Nya kita akan diberikan pengertian yang lebih jauh. Tetaplah tinggal di dalam Dia, itulah yang utama. Tujuan yang perlu kita kejar, yang perlu kita capai, yang perlu kita miliki. Pikiran yang perlu kita miliki, perasaan yang perlu kita miliki. Yaitu seperti Yesus Kristus yang rela meninggalkan semuanya. Selama kita belum melakukan itu, jauh kita dari tempat yang disediakan Tuhan. Saya rindu kita semua berada di sana, bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Bukan lagi dengan tubuh yang lama, yang fana, yang sakit-sakitan ini. Yang menderita, yang setiap kali keinginannya berbuat dosa. Tetapi di sana nanti semua dihapuskan, air mata, tangisan, ratapan, keinginan pun hilang. Tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada ratap tangis dan duka cita. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Dan di dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Tuhan ingin membawa kita kembali kepada keadaan kita sebelum kita jatuh dalam dosa yang mengenal pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pengetahuan itu telah membawa manusia pada akhirnya timbul pertentangan demi pertentangan. Menyebabkan manusia makin jauh dari Tuhan. Manusia makin tidak selaras dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan mau membawa manusia kembali selaras dengan rencananya. Saudara kita bangkit berdiri semuanya. Nyatakanlah pujian ini sebagai kerinduan hati kita kepada Tuhan. Bila ku renungkan Tuhan, kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Saudara seluruh pemain musik dan singer. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu
jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu Tuhan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Mari kita datang. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku Tuhan ingin membawa kembali keadaan manusia yang sebelumnya. Ku naikkan demi manusia yang serupa dengan gambarnya. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku, umur hidupku kan memujimu Tuhan. Mujimu, tanganku ku naikkan demi namamu, demi nama. Kita angkat tangan kita. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji
naikkan demi nama-Mu. Nama kasih setia-Mu ya Tuhan. Sekarang saya ajak kita semua mengangkat satu tangan kita dulu, kan. Tuhan ingin kembalikan keadaan kita manusia seperti sedia kala, yang hanya mengenal satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan saja dan firman-Nya. Saudara, sudahkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Dia. Jika malam hari ini belum, mungkin Tuhan, saya masih jauh dari sana. Tolonglah aku malam ini ya Tuhan, agar aku mengerti, agar hatiku dan pikiranku ada di dalam Engkau. Seperti Engkau yang sudah memberi hidup-Mu untuk kami malam hari ini. Angkat satu tangan kita dulu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku siap.
Tuhan aku. Kita nyatakan kerinduan kita. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau. Mari Tuhan mau kerjakan pembaharuan pada hidup kita. Dari keadaan kita semua yang malam hari ini penuh dengan banyak kesusahan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Kita angkat dua tangan kita ke atas. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, ku rindu. Mari pelayan perjamuan suci, saya undang maju ke depan malam hari. Tetap kita bangkit berdiri semuanya. Saat ini Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi, Yesus, ku rindukan Tuhan. Ku rindukan. Mari pelayan perjamuan suci segera membagikan tubuh darah Tuhan kepada semua umat Tuhan malam hari ini. Sambil terus kita naikkan pujian ini. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi refrennya. Haleluya. Kita akan bersekutu dengan tubuh darah Tuhan malam hari ini. Rindukan Roh-Mu mengurapi. Yang sudah menerima langsung angkat roti di tangan kanannya. Kembali refrennya. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Angkat roti lebih tinggi dari atas kepala yang sudah menerima tubuh dan darahnya. Rindukan urapi saat ini, Yesus. Sekali lagi, Roh Tuhan, ku rindukan Kau hadir. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Ku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindukan Kau
saat ini Tuhan. Mari angkat yang sudah menerima roti di tangan kanan, lebih tinggi dari atas kepala kita semua malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Segera Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan lalu berkata, ambillah dan makanlah kamu sekalian. Sebab inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Yesus Kristus yang hidup. Amin. Makan dengan yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Pindahkan cawan di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari atas kepala kita semua. Mendengarkan firman Allah, segera sesudah makan Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya dan lalu berkata, ambillah dan minumlah kamu sekalian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita tinggikan ini adalah persekutuan dengan darahnya Yesus Kristus yang hidup. Amin. Minum dengan yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami malam hari ini. Buat firman Roh Kudus dan tubuh dan darah-Mu yang boleh kami peroleh ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah, juga dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka semua dalam kelemahan-kelemahan mereka. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Asel yang masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menolong mereka dalam menghadapi kelemahan mereka. Tiada seorang pun kami ya Tuhan yang dapat menolong kami. Selain Engkau sendiri ya Tuhan yang dapat menolong kami. Tapi Tuhan percayakan hidup mereka semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat mama daripada Bapak di Sandai juga yang sudah Tuhan tolong boleh keluar dari rumah sakit. Semua karena kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami juga yang saat ini terbaring lemah di rumah mereka. Baik Tuhan, Ibu Yunrita, Bapak Yunus dalam pemulihan Tuhan juga menolong mereka. Sekeluarga Tuhan memberi kekuatan kepada mereka semua. Kami berdoa baik juga buat Ibu Ruth yang dalam pergumulan saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri kekuatan dalam menghadapi pergumulan dalam keluarga. Tuhan beri campur tangan Tuhan. Dan semua jadi sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat yang sudah Tuhan pertambahkan usianya hari ini. Kami berdoa yang pertama buat anak Sean yang Tuhan sudah pertambahkan usianya. Kami berdoa buat saudari Kesia yang juga Tuhan sudah pertambahkan usianya. Kami berdoa juga buat Bapak Roy Lemako yang juga Tuhan sudah pertambahkan usia. Kepada semua umat-umat-Mu dan anak-anak kami yang Tuhan sudah boleh pertambahkan usia mereka. Tuhan kiranya menolong mereka semua. Tuhan menuntun mereka dengan rahmat dan cinta kasih-Mu. Mengaruniakan dari tempat-Mu yang maha tinggi. Kemurahan demi kemurahan. Untuk mereka boleh menjalani hidup mereka. Dan kami percayakan semua, hamba percaya dalam tangan dan kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Kami yakin Tuhan sudah menolong kami semua. Melampaui seruan dan doa kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa sembah kami. Haleluya. Amin. Kita kembali ke tempat kita akan memberikan persembahan kita. Kita nyanyikan kembali pujian indah dari atas. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan dan perawatan rumah Tuhan. Tuhan aku rindu
Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada kita malam hari ini. Ku rindukan Roh-Mu di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Tuhan. Terima kasih buat perhatian kita semua bagi pekerjaan Tuhan. Di sini ada pengumuman. Setelah ibadah ini semua guru-guru sekolah minggu untuk tetap tinggal karena akan ada rapat untuk Natal sekolah minggu. Jadi sekolah minggu juga dalam tahun ini akan merayakan Natal juga bersama-sama dengan Natal umum juga ya. Nanti ada Natal umum juga. Kita berdoa untuk Natal kita, di mana waktu yang Tuhan siapkan yang terbaik itu yang kita kerjakan. Ibadah kita besok tidak ada kegiatan ibadah, cuma ibadah doa penyembahan jam 5:30 sore. Seperti malam hari ini 5:30 sore juga. Dan latihan paduan, tidak ada latihan paduan suara ya, tapi ada latihan musik untuk anak-anak sekolah minggu. Dan hari Sabtu tim doa dan latihan musik, minggu ibadah umum dan ibadah anak-anak sekolah minggu. Jam dan waktu tentu kita sudah ketahui bersama semua. Demikian saya sampaikan kepada kita, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami semua akan kembali ke tempat kami masing-masing, serta kami semua, tutup bungkus kami semua dalam perjalanan kami kembali, jauh maupun dekat, menghadapi cuaca yang tidak menentu, yang seringkali menyebabkan juga tubuh dan gangguan pada kesehatan kami. Tuhan juga kiranya melindungi dan menjaga umat-umat-Mu dimanapun berada. Serta baik yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, baik yang jauh rumahnya maupun yang dekat di sekitar tempat ini, Tuhan juga menolong mereka semua dalam perjalanan mereka kembali maupun malam hari ini dalam peristirahatan mereka. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih dengan membawa berkat dan sejahtera kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan menyertai kita sekalian.